Oke, kamu percaya sains. Udah pelajarin Quran belum, saya bilang? Di Quran ada ayat-ayat yang telah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Contoh, saya bilang apa? Di Quran surat Al-Hadid misalnya, ayat 25. Kami menurunkan besi ini untuk bermanfaat bagi manusia. Besi turun. Kalau turun dari mana? Turun dari atas. Ya, dari atas. Turun dari atas ke bawah. Ternyata NASA aja udah berani bilang bahwa besi yang ada di bumi itu awalnya semua berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu ketika dijumpai oleh video ini. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan sedikit disclaimer terlebih dahulu. Jadi ya seperti biasanya, video ini sama sekali tidak bertujuan untuk menyerang siapapun, apalagi menyerang agama Islam. Jadi kritik yang saya sampaikan selama ini dalam video-video saya itu murni ditujukan pada klaim-klaim publik yang bersinggungan dengan sains, bukan pada keyakinan ataupun pribadi seseorang. Sayangnya di ruang publik, kita itu seringkali terjebak dalam cara berpikir yang sempit. Seolah-olah dunia ini hanya menyediakan dua pilihan saja. Kalau tidak A, maka pasti B. Nah, cara berpikir seperti ini dikenal dalam logika sebagai false dilemma atau either or fallacy. Ini adalah jenis kekeliruan berpikir atau logical fallacy, di mana seseorang menyederhanakan pilihan yang kompleks menjadi hanya dua pilihan saja. Padahal kenyataannya bisa saja terdapat alternatif pilihan lain. Contoh sederhananya gini, jika saya mengkritik penjelasan sains dari seorang ustaz, maka saya langsung dicap sebagai pembenci Islam. Kalau saya mempertanyakan cocokologi Al-Quran dengan sains modern, saya langsung dianggap sebagai orang yang liberal, dituduh misionaris, atau bahkan dianggap sebagai orang ateis. Nah, cara berpikir seperti ini menurut saya bukan hanya tidak adil, tapi juga membunuh diskusi yang sehat dan tentu saja mempersempit ruang berpikir kita. Yang ironisnya, saya pernah mendengar dari seorang tokoh agama yang cukup terkenal di sebuah acara diskusi keagamaan, di mana ketika lawan diskusinya menyebutkan tentang either or fallacy, alih-alih mencoba mencari tahu istilah tersebut, si tokoh agama ini dengan lantang mengatakan bahwa dia sudah belajar tentang ilmu logika selama bertahun-tahun, namun dia tidak pernah mendengarkan ataupun menemukan istilah either or fallacy atau false dilemma. Tentu saja ini mengejutkan bagi saya ya, mengingat false dilemma adalah salah satu bentuk logical fallacy yang sangat mendasar dalam kajian logika formal maupun informal. Jadi sangat disayangkan sih ketika ada seorang yang sudah belajar logika bertahun-tahun tapi tidak tahu either or fallacy. Jadi gini, mengoreksi suatu klaim bukan berarti kita membenci. Mengkritisi narasi yang dibungkus agama bukan berarti kita menolak agama. Padahal bisa saja seseorang mengkritisi karena ingin kita semua, terutama generasi muda, itu mendapatkan pendidikan sains yang lebih sehat dan berbasis pada riset yang serius, bukan melalui narasi cocokologi yang dangkal atau asumsi yang belum diverifikasi. Sayangnya, cara berpikir seperti ini masih sangat umum di masyarakat kita, termasuk dalam diskusi-diskusi yang melibatkan agama dengan sains. Banyak orang yang memaksakan narasi bahwa kalau tidak bersama kami, ya berarti melawan kami. Padahal kenyataannya, niat mengkritisi itu bisa lahir dari rasa cinta terhadap ilmu, terhadap agama, bahkan terhadap kebenaran itu sendiri. Jadi ya sekali lagi saya tegaskan, saya tidak sedang menyerang pribadi siapapun, saya tidak sedang menjatuhkan kelompok manapun, saya juga tidak membenci agama Islam. Yang ingin saya lakukan adalah membuka ruang diskusi yang sehat, rasional, dan berpijak pada data, supaya kita tidak lagi menjadikan klaim-klaim sains sebagai alat dakwah tanpa verifikasi, supaya kita juga bisa mendidik generasi muda yang berpikir kritis dan tentu saja membangun masa depan dengan ilmu, bukan dengan narasi-narasi yang terdengar indah, namun sebenarnya menyesatkan. Oke, mari kita putar dulu videonya ya. Rata-rata orang ateis kan percaya sains. Betul. Betul kan? Sekarang kita hidup pada zaman sains. Pegangan kita sains. Siapa yang bisa melawan hukum gravitasi? Tidak ada. Walaupun gravitasi sebelum Isaac Newton sudah ditemukan 700 tahun sebelumnya oleh orang Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwa konsep gravitasi itu pertama kali tidak ditemukan oleh orang Islam.
Pemikiran tentang gravitasi itu sudah ada sejak zamannya Aristoteles. Bahkan ilmuwan Islam, yakni Al-Biruni, yang diklaim sebagai orang pertama yang menemukan gravitasi, itu belajar banyak dari karya-karyanya Aristoteles. Kalau kita merujuk pada paper dengan judul The Science of Al-Biruni, itu sangat jelas tertulis di situ. Makanya tidak heran bahwa konsep gravitasi yang digagas oleh Al-Biruni itu mempunyai kemiripan dengan gagasan gravitasi yang disampaikan oleh Aristoteles. Bahkan kalau kita baca artikel dengan judul The Exploration of Gravity, kita akan temukan bahwa jauh sebelum ada ilmuwan Muslim, Brahmagupta di India pada abad ke-7 telah menyebutkan mengenai konsep gravitasi, bahwa benda tertarik ke bumi karena suatu gaya, meskipun gagasannya dia belum dalam konteks gravitasi universal seperti yang dirumuskan oleh Newton. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai ilmuwan Muslim dan konsep gravitasi sudah saya bahas di video reaksi saya terhadap channel Arisfara, di mana mereka memberikan klaim serupa bahwa Newton hanya menjiplak karya ilmuwan Muslim. Silakan cek linknya di deskripsi. Oke, kamu percaya sains? Udah pelajarin Quran belum saya bilang? Di Quran ada ayat-ayat yang telah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Contoh saya bilang apa? Di Quran surat Al-Hadid misalnya, ayat 25. Kami menurunkan besi ini untuk bermanfaat bagi manusia. Besi turun. Kalau turun dari mana? Turun dari atas. Ya, dari atas. Turun dari atas ke bawah. Ternyata NASA aja udah berani bilang bahwa besi yang ada di bumi itu awalnya semua berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Oke, saya mau highlight pernyataan Ustaz Dondi di sini ya. Kata beliau, besi yang ada di bumi itu awalnya semua berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Well, pernyataan ini tentu saja ada benarnya, namun kurang lengkap, yang kemungkinan bisa menimbulkan yang namanya kesalahpahaman. Jadi gini, perlu kita ketahui bahwa besi itu sebenarnya terbentuk dalam proses bintang-bintang raksasa yang meledak atau yang kita kenal sebagai supernova. Unsur besi itu adalah salah satu unsur terberat yang bisa terbentuk di inti bintang ya. Ketika bintang itu kehabisan yang namanya bahan bakar, ia runtuh dan meledak, kemudian menyebarkan besi ke seluruh alam semesta. Nah, sebagian dari debu dan gas bintang ini kemudian membentuk tata surya kita, termasuk planet kita, bumi gitu. Nah, inti bumi itu sebagian besar terdiri dari besi. Dan sebagian besi yang ada di permukaan bumi memang berasal dari meteorit atau batu luar angkasa yang jatuh ke bumi. Lalu mungkin Anda bertanya, lah bukankah penjelasan Ustaz Dondi seperti itu? Well, coba kita putar ulang pernyataan beliau ya. Ternyata NASA aja udah berani bilang bahwa besi yang ada di bumi itu awalnya semua berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Jadi di situ Ustaz Dondi mengatakan bahwa semua besi berasal dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi ketika bumi baru terbentuk. Pernyataan ini mengandung sedikit miskonsepsi. Karena mayoritas besi di bumi itu bukan berasal dari meteorit yang jatuh setelah bumi terbentuk, tapi sudah menjadi bagian dari bumi sejak awal terbentuknya planet ini. Ya, meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa memang ada tambahan besi dari meteorit yang terus-menerus jatuh ke bumi, terutama di masa awal. Tapi itu hanya sebagian kecil dari total kandungan besi di bumi. Yang dominan itu justru malah besi yang tertanam di inti dan kerak bumi, yang berasal dari material awal pembentuk planet bumi, bukan hasil dari tabrakan benda-benda langit secara keseluruhan. Jadi sampai di situ clear ya. Nah sekarang kita masuk pada bagian yang sangat menarik, di mana Ustaz Dondi mengklaim bahwa informasi mengenai jatuhnya besi dari luar angkasa menuju bumi itu sudah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum sains modern mengkonfirmasi itu. Di Quran ada ayat-ayat yang telah dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Contoh saya bilang apa? Di Quran surat Al-Hadid misalnya, ayat 25. Kami menurunkan besi ini untuk bermanfaat bagi manusia. Besi turun. Kalau turun dari mana? Turun dari atas. Ya, dari atas. Turun dari atas ke bawah. Kata beliau, surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, kami menurunkan besi, itu mengisyaratkan bahwa besi itu memang turun dari langit. Lalu beliau mengatakan bahwa ini sejalan dengan temuan sains modern. Nah, pertama, saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Dondi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Pernyataan tersebut terdengar seperti pengulangan dari apa yang sudah sering digaungkan oleh tokoh-tokoh seperti Ahmad Didat, Zakir Naik, maupun Harun Yahya. Sayangnya, saya merasa bahwa tidak ada upaya serius dari Ustaz Dondi untuk
memverifikasi kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Beliau ini tampaknya hanya meneruskan argumen-argumen lama tanpa menggali lebih dalam apakah argumen tersebut benar-benar valid secara ilmiah maupun tekstual. Terkait dengan Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25, saya sebenarnya cukup familiar dengan ayat ini ya, terutama karena sebelumnya saya pernah mengomentari pernyataan dari Ustaz Adi Hidayat mengenai ayat yang sama, di mana Ustaz Adi menyatakan bahwa ayat ini selaras dengan nomor atom besi, yang katanya adalah 26, dan kata beliau, ayat 25 sampai 26 dalam surat Al-Hadid itu membahas tentang besi. Well, kenyataannya nomor atom besi memang 26. Namun ayat yang membahas tentang besi itu justru adalah ayat 25, bukan ayat 26. Ayat 26 bahkan tidak membahas soal besi sama sekali. Beliau juga mengatakan bahwa isotop besi yang paling stabil itu adalah Ferum 57 dan mengaitkannya dengan nomor surat Al-Hadid yaitu surat ke-57. Padahal berdasarkan hasil perhitungan saya dengan menggunakan rumus fisika sederhana, yakni rumus defek massa, serta hasil verifikasi dari jurnal ilmiah, saya menemukan bahwa isotop besi yang paling stabil itu justru Ferum 58, bukan Ferum 57. Jadi ternyata yang dilakukan oleh Ustaz Adi Hidayat itu hanyalah cocokologi tanpa ada landasan dalam sains gitu. Di sini saya tidak sedang ingin menyalahkan siapapun secara personal, tapi saya kira dalam perkara seperti ini perlu ada kehati-hatian. Kita tidak bisa asal menyambungkan fakta ilmiah dengan ayat suci tanpa validasi yang kuat, hanya demi membuat Al-Quran tampak ilmiah. Nah, balik lagi pada klaim Ustaz Dondi tadi, jika kita membaca ayat tersebut secara utuh, kita akan menemukan bahwa kata wa anzalna yang berarti kami turunkan tidak hanya digunakan untuk besi. Dalam konteks ayat tersebut, kata itu juga digunakan untuk kitab dan mizan, atau timbangan atau keadilan. Dalam banyak ayat lain, kata ini juga digunakan untuk hal-hal yang secara literal tidak turun langsung dari langit. Seperti hewan ternak yang disebutkan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 6, dan juga Quran Surat Al-Araf ayat 26, yakni tentang pakaian. Dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan linguistik yang penting bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang paham bahasa Arab, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah wa anzalna dalam konteks besi itu memiliki makna yang berbeda dari wa anzalna untuk kitab dan keadilan, atau hewan dan ternak dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 6, ataupun pakaian seperti dalam Surat Al-Araf ayat 26? Jika maknanya sama, apakah berarti kitab, pakaian, dan hewan ternak itu juga secara harfiah diturunkan langsung dari langit? Saya sangat senang jika teman-teman mau berbagi pengetahuan bahasa Arab kepada kita semua, sehingga kita semua itu bisa punya konteks dalam memahami ayat-ayat ini. Saya pribadi tidak memahami bahasa Arab secara mendalam, maka saya mencoba menelaah pandangan para mufassir atau ahli tafsir terhadap ayat ini. Dari hasil bacaan saya, yang mana kalian bisa cross-check sendiri pada link yang saya berikan di deskripsi, dan tentu saja kalian bisa koreksi saya jika saya salah, tapi yang jelas saya menemukan bahwa makna wa anzalna itu ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ulama. Ada yang menafsirkan sebagai menurunkan, namun ada juga yang memaknainya sebagai menciptakan atau mengeluarkan dari dalam bumi. Beberapa tafsir yang menerjemahkan wa anzalna sebagai menurunkan itu antara lain tafsir Al-Muyasyar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, kemudian ada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, dan ada tafsir Asy-Syagir. Sedangkan tafsir yang cenderung melihat bahwa besi itu diciptakan atau dikeluarkan dari dalam bumi, bukan diturunkan secara literal dari langit, di antaranya ada tafsir Al-Muqtashar, kemudian ada tafsir Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, kemudian ada tafsir Prof. Quraisy Shihab, dan tafsir Jalalain. Bahkan tafsir Jalalain ini secara eksplisit menyebut bahwa wa anzalnal hadid berarti kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya. Artinya dari sisi tafsir saja kita sudah bisa melihat bahwa para ulama sendiri tidak satu suara soal makna kata ini. Ada perbedaan interpretasi yang wajar, dan ini adalah bagian dari kekayaan hasanah intelektual Islam. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Ustaz Dondi itu hanya memilih satu penafsiran saja
Dan mengapa tafsir itu langsung dihubungkan dengan sains modern tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat lain yang juga sah secara keilmuan. Apalagi jika kita perhatikan dengan seksama, tidak ada kata langit ataupun angkasa luar dalam ayat tersebut. Al-Quran itu kan sering menggunakan kata as-sama, yakni langit, dalam ayat-ayat lain. Namun dalam ayat ini yang ada hanya kata menurunkan atau wa anzalna, dan itu pun ditafsirkan secara beragam. Seandainya ayat ini berbunyi, kami turunkan besi dari langit, mungkin asumsi itu bisa lebih diterima. Tapi karena tidak ada redaksi seperti itu, ya sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam membuat klaim. Kalau ulama saja berbeda pendapat, lalu pertanyaannya adalah pendapat ulama mana yang benar dalam konteks ini? Well, saya tidak berani mengatakan mana yang paling benar, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi sebelum kita menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan sains. Jangan sampai keinginan kita untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu spesial karena telah membahas tentang fenomena sains jauh sebelum adanya penemuan sains modern, justru malah merusak kesucian serta kesakralan dari Al-Quran itu sendiri. Seringkali dalam retorika dakwah ilmiah seperti yang dilakukan oleh Ustaz Dondi dan lain-lain, muncul klaim bahwa Al-Quran itu memuat mukjizat karena telah menyebutkan fakta ilmiah seperti dalam kasus yang kita bahas sekarang, yakni asal-usul besi dari langit, dan Al-Quran telah menyebutkan itu jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mengkonfirmasinya. Maka klaim ini kemudian dipakai untuk menyimpulkan bahwa Al-Quran pasti bukanlah buatan manusia, melainkan berasal dari Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Dondi. Jadi besi yang bisa diambil oleh manusia itu asalnya bukan dari bumi. Iya, betul. Itu NASA udah confirm. Iya. Itu di Quran, siapa yang nulis? Apakah itu karangan manusia? Saya bilang gitu. Jadi kan terbukti itu bukan karangan manusia. Ya, tentu saja kita memang yakin bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia. Namun, logika cocokologi seperti ini sebenarnya sangat rapuh dan terlalu cepat mengambil kesimpulan besar dari data yang terbatas. Dan ironisnya, seringkali mengabaikan fakta sejarah lain yang justru menggugurkan klaim sepihak tersebut. Yang jarang diketahui oleh orang-orang adalah bahwa Al-Quran bukanlah satu-satunya teks atau kitab yang menyebutkan bahwa besi itu turun dari langit. Ingat ya, kita belum sepakati bahwa kata wa anzalna pada ayat tersebut mengandung arti diturunkan. Tapi tidak apalah, dalam konteks ini kita ikuti saja alur berpikirnya Ustaz Dondi dengan menganggap bahwa Al-Quran mengatakan bahwa besi itu turun dari langit. Lalu, apakah narasi itu hanya ada dalam Al-Quran? Kalau teman-teman baca buku dengan judul The Story of Chemistry, halaman 22, kemudian ada juga buku Origins and Development of Applied Chemistry, halaman 86-87, dan buku dengan judul The Spirit of Ancient Egypt, halaman 72, kita menemukan bahwa orang-orang Mesir kuno, jauh sebelum Islam hadir, telah menyebut besi sebagai ba'enpet, yang secara harfiah berarti logam dari surga atau besi dari langit. Artinya, ya mereka juga menyadari bahwa besi itu datang dari langit. Kemungkinan besar karena mereka pernah melihat meteorit jatuh dan menemukan bongkahan besi dari sana. Dalam teks-teks piramida, bahkan digambarkan bahwa langit itu terbuat dari besi, dan dewa-dewa itu duduk di atas tahta dari logam langit itu. Fakta-fakta ini tercatat dalam prasasti-prasasti Mesir yang bisa dibaca sampai hari ini. Dan uniknya, mereka tidak mengklaim itu sebagai wahyu ilahi. Justru kalau kita mau mengagumi sesuatu secara adil, lebih masuk akal jika kita mengagumi orang-orang Mesir kuno yang sudah mengetahui fakta bahwa besi turun dari langit jauh sebelum Al-Quran muncul dan bahkan jauh sebelum sains modern mengkonfirmasi itu. Dan lebih spektakulernya lagi, mereka sampai pada kesimpulan itu hanya berdasarkan pengamatan tanpa harus membawa narasi ilahi atau klaim mukjizat. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita begitu ngotot melakukan cocokologi antara Al-Quran dengan sains? Apakah kita merasa bahwa nilai Al-Quran itu menjadi lebih tinggi kalau sesuai dengan sains modern? Apakah dengan menunjukkan kecocokan semacam itu akan membuat orang semakin yakin dengan kebenaran Al-Quran? Jika iya, maka saya justru merasa aneh dengan keimanan kita. Apakah keimanan kita selama ini dibangun atas dasar keyakinan terhadap wahyu atau hanya bergantung pada validasi dari sains yang terus berubah? Kalau keyakinan kita hanya akan menguat ketika ayat-ayat dalam Al-Quran terlihat ilmiah, bukankah itu justru menunjukkan bahwa sebelumnya kita itu tidak benar-benar yakin dan memiliki keraguan terhadap agama kita sendiri? Seakan-akan iman kita harus dibuktikan dulu melalui eksperimen baru terasa kokoh. Mungkin ada yang berkata bahwa
ini bukan soal pembuktian, tapi untuk memperkuat iman. Namun, pernyataan seperti itu justru menyeratkan bahwa keimanan kita itu belum cukup kuat tanpa didukung oleh bukti ilmiah dari sains. Padahal sains itu kan penuh dengan dinamika. Sains berubah terus-menerus. Apa yang hari ini kita anggap benar, ya bisa saja besok akan berubah lagi. Kalau itu terjadi, bukankah perilaku cocokologi ini hanya akan mengikis kesakralan Al-Quran itu sendiri? Think about it. Nah, disinilah saya ingat pada ucapan Jalaluddin Rumi. Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kakimu di atas kepalamu. Untuk mencapai Tuhan, injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu. Well, Rumi di sini tidak sedang menolak akal ya. Beliau justru sedang mengingatkan kita bahwa ada batasan dalam logika manusia. Bahwa akal, betapapun pentingnya, tidak bisa menjadi satu-satunya jalan untuk memahami yang transenden. Kadang keinginan kita untuk menjelaskan segala sesuatu secara rasional dan saintifik itu justru menjadi bentuk lain dari kesombongan intelektual. Kita terlalu sibuk membuktikan Tuhan melalui logika serta hukum-hukum alam. Padahal Tuhan tidak selalu hadir dalam logika. Kadang ia hadir dalam keheningan saat kita berhenti menjelaskan dan mulai merasakan. Thanks for watching. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbangnya setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala nama-nama Jauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.